Masuk Ibu. Ya, biar. Duduk Bu. Terima kasih bidan. Nah Ibu, pertama-tama perkenalkan nama saya Bidan Nur Hikmah yang berjaga pada kesempatan hari ini. Nah, kalau boleh tahu Ibu kemari dengan siapa? Sama suami bidan. Sama suami. Mana suami tahu Bu? Ada luar kata masuk. Ya, Ibu bisa saya minta buku kayaannya Bu? Ini bidan Bu kalau boleh tahu nama Ibu siapa? atas nama Ibu Setia. Ibu Lestia. Nah, Ibu Lestia, umur Ibu sekarang berapa? 27 tahun bidan. 27 tahun, sudah punya anak? Sudah Berapa anak Bu? 1 Umur berapa? 1 tahun. Jadi keperluan Ibu datang ke sini untuk apa ya Bu? Begini bidan, buka pasang kabel tapi tidak tahu kabel pun dipasang. Jadi Ibu masih bingung alat kontrasepsi atau KB apa yang Ibu mau gunakan? Iya bidan. Nah, pertama-tama Ibu sudah pernah pasang KB sebelumnya? Iya sudah bidan. Oh, jadi Ibu ini merupakan salah satu akseptor dan KB atau Ibu sudah menggunakan KB. Nah, Ibu, agar Ibu tidak pusing jenis-jenis KB apa yang Ibu mau gunakan, nanti di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis KB, keuntungan dan kerugian dari KB supaya Ibu bisa mengambil keputusan KB apa yang akan Ibu pakai. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk saya jelaskan beberapa jenis KB di sini? Iya siap bidan. Nah, Ibu jadi pertama-tama perlu kita ketahui manfaat dari pemasangan alat kontrasepsi atau KB ini. Jadi yang pertama itu Ibu manfaatnya itu pastinya manfaat dari pemasangan alat kontrasepsi ini yang pertama Ibu dapat mengatur kehamilan yang diinginkan. Dan selanjutnya itu ibu dan anak dapat lebih sehat karena resiko kehamilan dapat dihindari. Yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang keempat itu menjaga keharmonisan keluarga karena masing-masing anggota keluarga mendapatkan waktu lebih banyak bersama. Dan yang terakhir itu memberikan kesempatan pendidikan anak yang lebih baik. Nah, terus Ibu macam-macam alat kontrasepsi ini ada beberapa macam. Nah, bisa Ibu dilihat gambar di sini. Jadi kalau gambar ini Ibu artinya kado suntik. Nah, kado suntik ini terbagi menjadi dua sih. Kado suntik 1 bulan dan 3 bulan. Nah, kalau ini Ibu ini kondom. Artinya KB ini yang digunakan untuk pria, bukan ibu yang pakai. Nah, selanjutnya itu Ibu ini ada KB pil atau seperti obat tablet. Nah, selanjutnya itu ada IUD dan ada AKDR. IUD atau AKDR dan implan. Nah, pertama-tama Ibu perlu mengetahui yaitu alat kontrasepsi suntik. Nah, kan tadi Ibu bilang sudah menggunakan suntik sebelumnya ya Bu. Iya. Jadi alat kontrasepsi suntik ini atau KB ini mengandung hormon dan KB suntik ini ada KB suntik 1 bulan dan ada KB suntik 3 bulan. Nah, KB suntik 1 bulan ini Ibu tidak boleh digunakan pada ibu menyusui karena mengandung hormon progesteron yang akan mengganggu atau menghambat pengeluaran ASI Ibu. Sedangkan KB suntik 3 bulan ini tidak apa-apa digunakan bagi ibu menyusui. Nah, keuntungan dan keterbatasannya Ibu. Yang pertama, keuntungannya itu tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Artinya tidak dilakukan pemeriksaan di bagian dalam tubuh ibu. Yang kedua itu tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Yang ketiga tidak perlu menyimpan obat suntik. Yang keempat tidak mempengaruhi produksi ASI kecuali suntik 1 bulan yang saya tadi jelaskan Ibu. Dan yang terakhir itu reaksi suntikannya sangat cepat. Nah, karena ada keuntungan pasti ada keterbatasannya. Jadi keterbatasannya itu apa saja? Yang pertama, kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan setelah pemakaian KB suntik ini. Selanjutnya itu harus kembali kontrol ke tempat pelayanan untuk mendapatkan suntik ulang. Kalau Ibu sudah pasang suntik nanti ini, Ibu lagi akan berkunjung ke sini untuk pemasangan suntik ulang. Nah, selanjutnya tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Dan yang terakhir tidak mencegah infeksi seksual. Nah, selanjutnya itu Ibu ada KB implan. Nah, gimana? KB implan ini
terbagi menjadi 3 Ibu. Ada implan 1 batang, ada 2 batang dan 6 batang. Nah, kalau biasanya digunakan di sini Ibu implan yang 2 batang. Nah, Ibu bisa lihat gambar di sini implan. Nah, implan ini akan alat kontrasepsi bawah kulit yang dipasang di bagian lengan Ibu nanti. Nah, apa saja keuntungan dan keterbatasannya? Jadi implan ini keuntungannya itu tidak diperlukan pemeriksaan dalam. Selanjutnya itu dapat digunakan jangka panjang sampai 3 tahun. Nah, tidak mengganggu hubungan suami istri. Terus itu pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan. Artinya kalau ibu sudah memasang implan ini dan mencabutnya kembali, ibu jangan ragu lagi karena kesuburan ibu ini akan kembali dengan cepat. Dan selanjutnya itu tidak mengganggu produksi ASI. Nah, dari keuntungan ini ada keterbatasannya juga. Nah, keterbatasannya itu mungkin mengalami perubahan pola haid. Setelah ibu memasang implan nanti ini, pola haid ibu ini akan tidak teratur. Nah, selanjutnya itu dapat menyebabkan penurunan maupun kenaikan berat badan. Nah, selanjutnya itu perlu pembedahan kecil pada waktu pemasangan dan pencabutan. Artinya ibu, nanti implan ini dipasang di bagian lengan ibu, akan kami lakukan pembedahan di situ sebelum pemasangan dan pencabutan nanti. Dan yang terakhir itu tidak mencegah infeksi seksual. Nah, ibu apakah ibu sudah mengerti penjelasan dari jenis-jenis implan alat kontrasepsi tadi ini? Iya, benar. Nah, kalau ibu sudah mengerti, jadi saya jelaskan beberapa KB lagi. Jadi masih ada 3 jenis KB lagi yang perlu ibu ketahui. Nah, selanjutnya itu ada KB kondom yang saya tadi sebutkan sama ibu bahwa kondom ini digunakan pada suami ibu. Jadi kalau ibu memilih kondom berarti bukan ibu yang menggunakan kondom, tetapi suami ibu yang nantinya akan menggunakan kondom. Nah, itu kelebihan dan kekurangan kondom ini. Jadi kalau kondom ini ibu sangat efektif dan murah. Terus itu kondom ini juga bisa mencegah dari penularan infeksi seksual atau penyakit alat kelamin ibu. Nah, terus itu kerugian dari kondom ini ibu, kondom ini bisa sewaktu-waktu robek pada saat ibu menggunakannya. Jadi kemungkinan besar akan mengalami kehamilan. Nah, ibu, terus itu alat kontrasepsi pil. Nah, ibu perlu kita ketahui, jadi di sini ibu ada gambar alat kontrasepsi pil. Nah, ini ibu. Nah, alat kontrasepsi pil ini sangat aman dan efektif jika dikonsumsi secara rutin. Dan artinya kalau ibu nanti memilih pil ini, ibu harus teratur meminumnya, karena kalau tidak teratur kemungkinan besar akan mengakibatkan ibu hamil kembali. Jadi lebih jelasnya pil ini berisi hormon yang akan mempengaruhi ibu nanti atau mengeluarkan efek samping. Nah, keuntungan dari pil ini tidak diperlukan pemeriksaan dalam, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, dan mudah digunakan. Nah, keterbatasannya ini harus diminum setiap hari. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ibu lupa meminumnya di 1 hari ini, kemungkinan besar ibu akan mengalami kehamilan. Dan keterbatasannya itu jika lupa minum akan terjadi kegagalan. Terus ada kemungkinan terjadi pendarahan bercak, tidak mencegah infeksi seksual atau penyakit kelamin, dan tidak dianjurkan pada ibu menyusui karena pil ini mengandung hormon yang akan mengganggu produksi ASI. Nah, ibu, untuk KB terakhir itu disebut dengan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, ibu, untuk lebih jelasnya di sini saya akan melihatkan gambarnya pada ibu. Nah, AKDR atau lebih disingkat sebagai IUD. IUD atau intrauterine device. Jadi IUD ini akan dipasang di dalam rahim ibu melalui alat kelamin ibu. Nah, IUD juga ini memiliki jangka waktu panjang 7 sampai 10 tahun ibu. Nah, apa saja sih keuntungan dan keterbatasannya? Jadi keuntungan dari IUD ini berefek jangka panjang, terus cocok untuk ibu menyusui, pemeriksaan ulang sekali dalam setahun, terus kesuburan segera kembali setelah IUD diangkat, dan tidak yang
tidak ada yang perlu diingat setelah pemasangan IUD. Nah, terus itu apa saja keterbatasan dari IUD ini? Setelah pemasangan dan pelepasan melalui pemeriksaan dalam. Terus ini klien tidak dapat mencabut sendiri, artinya ibu tidak bisa mencabut IUD sendiri, ini harus datang ke tempat ibu pemasangan. Terus itu tidak dapat mencegah infeksi seksual atau penyakit kelamin, dan bertambah darah haid dan rasa sakit beberapa bulan pertama. Artinya ibu setelah pemasangan IUD ini kemungkinan nanti hari pertama itu akan terjadi pendarahan. Nah, jadi ibu ini adalah jenis-jenis alat kontrasepsi dari keuntungan dan kerugian yang saya jelaskan. Jadi apakah ibu bisa mengambil keputusan alat kontrasepsi apa yang ibu akan gunakan? IUD dan masa KB yang jangka panjang. Oh, jangka panjang. Jadi kalau ibu mau mengambil alat kontrasepsi jangka panjang, berarti ibu bisa mengambil implan atau IUD. Nah, apakah ibu mau ambil implan atau IUD? IUD ya Bu. Ibu memilih alat kontrasepsi IUD. Jadi alat kontrasepsi IUD ini pemasangannya kapan saja, yang penting ibu tidak hamil. Jadi pemasangannya juga ini bisa dilakukan pada wanita yang sedang menstruasi. Nah, ibu apakah ibu segera mau melakukan IUD atau bagaimana Bu? Sekarang saja. Jadi ibu sekarang melakukan pemasangan IUD. Nah, baik ibu, karena ibu sudah mengambil keputusan bahwa ibu akan melakukan KB IUD dan pemasangannya sekarang, jadi ibu perlu melakukan menandatangani surat persetujuan ini. Baik ibu, silakan tanda tangan di sini Bu untuk pemasangan KB IUD. Nah, ibu setelah ibu menandatangani ini, kami akan melakukan pemasangan KB IUD pada ibu. Tetapi terlebih dahulu kami akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Nah, baik ibu, mari ikut sama saya.